Selamat siang Bapak, saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Rosalia Belang. Saya dari mahasiswa kelas A, semester 4, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana. Baik Bapak, mengenai tugas yang diberikan oleh Bapak mengenai pengunduran diri staf khusus Presiden Delva Delvara menimbulkan polemik di masyarakat. Baik, terkait isu yang dibicarakan yang sangat heboh, yang sangat dibicarakan saat sekarang di media sosial mengenai adanya salah satu perusahaan yang dipilih untuk dijadikan proyek dari kartu prakerja dari pemerintah atau dari presiden tersebut. Kartu prakerja tersebut adalah sebuah kartu yang digalangkan dalam rangka program pelatihan dan pembinaan warga negara Indonesia yang belum memiliki keterampilan. Kartu tersebut dipromosikan oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada masa kampanyenya pemilihan umum Presiden Indonesia pada tahun 2019 yang lalu, bersama dengan KIP kuliah dan kartu sembako murah. Kartu prakerja tersebut adalah salah satu program pemerintah untuk mendukung tumbuh kembangnya perekonomian Indonesia. Hanya saja krisis dan pandemi COVID-19 atau virus corona ini yang melumpuhkan banyaknya kegiatan sosial dan kegiatan ekonomi yang terkena imbas yang lebih parah lagi, yang membuat Bapak Presiden Joko Widodo akhirnya mengambil tindakan dan inisiatif. Bapak Presiden Joko Widodo ini memutuskan untuk mempercepat proses realisasi program pembagian dan pengadaan kartu prakerja yang lebih cepat dari rencana awal. Mempercepat pengadaan kartu prakerja tersebut dilakukan untuk mengatasi banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja atau PHK yang terjadi di mana-mana akibat COVID-19 yang mewabah di banyak daerah Indonesia saat sekarang. Pemerintah akan segera merilis kartu prakerja tersebut dalam waktu dekat, yaitu sekitar pada bulan April, yang sangat diharapkan mampu untuk membantu pekerja Indonesia. Selain itu pemerintah juga akan menambah anggaran dana sebesar 10 triliun akan menambah anggaran dana program kartu pekerja yang semulanya 10 triliun rupiah naik menjadi 20 triliun rupiah. Dengan meningkatnya anggaran tersebut, nilai manfaat yang akan diterima peserta juga teruslah meningkat. Peserta yang mendaftar dan lolos untuk mendapatkan kartu prakerja ini masing-masing akan menerima uang sejumlah Rp3.550.000 selama menjalani program tersebut. Apabila dirincikan secara lebih lanjut, bantuan intensif tersebut telah meliputi biaya pelatihan sebesar Rp1 juta yang tidak dapat dicairkan. Kemudian intensif setelah berhasil menuntaskan pelatihan dengan jumlahnya Rp600.000 per bulan selama 4 bulan dalam masa pelatihan, serta dana intensif serta sebanyak Rp150.000. Pada manfaat kartu prakerja tersebut, yang pertama, untuk membantu dan meringankan biaya pelatihan yang ditanggung oleh pihak pekerja dan pengusaha tersebut. Yang kedua, mampu mengurangi biaya
dalam mencair informasi mengenai pelatihan. Yang ketiga, untuk mendorong kebekerjaan seseorang lewat pengurangan mismatch. Yang keempat, untuk menjadikan komplemen dari pendidikan informal. Delva Delvara ini lulusan terbaik untuk S1 di Amerika, untuk S1-nya di Singapura, dan lulusan terbaik pada S2-nya di Amerika. Delva Delvara ini bergelar ganda dari Harvard University dan Stanford University, yang dikenal sebagai pendiri dan direktur utama atau CEO dari perusahaan startup di bidang pendidikan dan teknologi terbesar di Indonesia, yaitu Ruang Guru. Delva Delvara ini lahir di Jakarta tanggal 30 Mei 1990, yang berumur sekarang 29 tahun. Delva Delvara ini adalah seorang pengusaha, tokoh termuda, dan aktivis sosial yang bergelar ganda, yang dikenal sebagai pendiri dan direktur utama CEO dari teknologi terbesar di Indonesia, yaitu Ruang Guru tersebut. Pada tahun 2017, Delva Delvara ini ia terpilih sebagai salah satu dari 30 pengusaha termuda yang paling terpengaruh oleh di Asia oleh Forbes Magazine. Delva Delvara ini mengundurkan diri dari posisi staf khususnya milenial oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Mengundurkan diri ini yang disampaikan oleh Delva Delvara lewat surat terbuka di akun Instagram tersebut pada hari Selasa tanggal 21 April 2020. Pengunduran diri tersebut telah Delva Delvara sampaikan dalam bentuk surat oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 15 April 2020 dan disampaikan secara langsung oleh Bapak Presiden Joko Widodo pada tanggal 17 April 2020 yang ditulis oleh Delva Delvara. Keputusan untuk mengundurkan diri diambil secara muncul polemik terkait isu konflik kepentingan yang ramai yang dibincangkan oleh publik oleh beberapa hari terakhir. Penyebabnya, perusahaan startup yang didirikan dan dipimpin oleh Delva Delvara ini pada Ruang Guru yang terpilih sebagai mitra program Kartu Prakerja. Namun, dia mengambil keputusan yang berat karena dia tidak ingin membuat polemik mengenai asumsi atau persepsi publik yang bervariasi tentang posisi Delva Delvara ini sebagai staf khusus Presiden menjadi berkepanjangan. Ia pun sangatlah berterima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kesempatan untuk menjadi staf selama 5 bulan terakhir. Delva Delvara ini untuk Bapak Presiden Joko Widodo pun sudah menerima pengunduran diri oleh saudara Delva Delvara, dan Bapak Presiden juga memahami alasan pengunduran dirinya pun tersebut, kata Bapak Presiden Joko Widodo. Sedianya Bapak Presiden Joko Widodo menginginkan anak muda seperti Delva Delvara ini bergabung dalam pemerintah. Keputusan diambil oleh Delva Delvara ini karena ia sudah mempertimbangkan dengan baik bahwa ia tidak ingin menjadi kontroversi publik yang menuduh itu adalah konflik kepentingan di antara mereka. Di dalam program
pelatihan kartu prakerja tersebut, para pekerja di pelatihan skill yang sangat bagus untuk mempersiapkan dirinya mereka dengan baik untuk masuk ke dalam perusahaan tersebut dan untuk kedepannya untuk melamar yang tidak mempunyai pekerjaan tersebut. Dibandingkan pemerintah pelatihan online, lebih baik pemerintah memberikan subsidi internet selama 3-5 bulan untuk ke depan secara kepada seluruh rakyat Indonesia, sehingga masyarakat pun bisa mengakses konten pelatihan serupa di YouTube atau di berbagai media secara gratis. Sekian dari itu, terima kasih. Selamat siang, Bapak.